Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Raditya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Isu-isu kontemporer Islam dan lingkungan. Latar belakang. Krisis lingkungan hidup kini telah menjadi sebuah isu global. Maka dari itu, perlu adanya sikap menghargai, menghormati, dan menyayangi lingkungan, yang dimana anggaplah alam ini menjadi teman, sehingga alam lebih terjaga lagi. Walaupun begitu, semua kembali pada manusianya tentang bagaimana cara agar bisa mengolah semua kekayaan alam untuk masa depan kelak yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Berbagai macam cara telah dikaji untuk bagaimana mengatasi permasalahan. Salah satu pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan agama, karena dianggap sebagai pendekatan yang tepat juga efektif dalam menanggulangi krisis lingkungan. Dalam kajiannya, pendekatan agama ini mengajarkan ajaran spiritual tentang hubungan manusia dengan alam yang sesuai dengan pandangan bahwasanya Islam merupakan pedoman dan panutan terhadap keseimbangan hidup sebagai manifesti rahmatan lil alamin. Sehingga perlunya sebuah pendidikan lingkungan secara islami, sebuah sarana untuk pembinaan dan pengelolaan lingkungan kepada muslim agar menumbuhkan pengetahuan juga kesadaran lingkungan hidup yang lebih mendalam. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari para pendidik, ulama, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan kesadaran tersebut yang berdasarkan beberapa prinsip yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran manusia sebagai pedoman dalam interaksi dengan lingkungan alam. Pembahasan A. Pandangan Islam terhadap isu krisis lingkungan hidup. Perkembangan teknologi semakin canggih dari hari berganti hari, terutama dalam bidang industri, berbarengan dengan mesin yang digunakan untuk mengambil hasil alam dari bumi ini. Krisis lingkungan hidup ini sudah dimulai sejak lama sekali, dari abad ke-18, berawal dari revolusi industri ketika mengeksploitasi bahan bakar seperti batu bara dan minyak bumi secara berulang-ulang, sehingga akan mengakibatkan degradasi lingkungan, juga mengganggu ekosistem ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Menurut pandangan dari Fahrudin M. Mangunjaya mengatakan bahwa terdapat tiga tantangan terhadap masalah krisis lingkungan hidup. Yang pertama, meningkatnya populasi. Yang kedua, hilangnya sumber daya alam dan degradasi. Yang ketiga, perubahan iklim. B. Pendekatan agama. Berbagai macam cara telah dikaji untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Dari sebuah pertemuan nasional maupun lokal, menghasilkan sebuah keputusan tentang bagaimana pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, setidaknya untuk mengurangi. Salah satu pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan agama, karena dianggap sebagai pendekatan yang tepat juga efektif dalam menanggulangi krisis lingkungan. Kajian pendekatan agama ini mengajarkan ajaran spiritual tentang hubungan manusia dengan alam yang sesuai dengan pandangan bahwasanya Islam merupakan pedoman dan panutan terhadap keseimbangan hidup sebagai manifesti rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana mestinya tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya kami tidak akan mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ajaran khilafah Islam adalah suatu ajaran yang dibangun oleh pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita manusia sebagai khalifah atau wakil atau wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memiliki sikap yang sesuai dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat pemelihara atau penjaga alam al-arab alamin, yang dalam penerapannya manusia bisa senantiasa untuk bertanggung jawab atas lingkungan dalam keberlangsungan alam bumi ini, serta memelihara semua makhluk yang berada di kehidupan bumi. Menurut pandangan
Fahrudin mengatakan bahwa ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi seorang khalifah, beliau menerapkan 4 konsep tentang pengelolaan lingkungan. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan kepunahan. Yang kedua, mengelola pemanfaatan lahan secara produktif. Yang ketiga, dilarang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebih karena akan berpengaruh kepada generasi yang mewarisinya. Yang keempat, melakukan distribusi terhadap tanah yang tidak digunakan maupun digunakan sehingga menghasilkan produktivitas tanah yang baik. D. Firman Allah Subhanahu wa taala terhadap eksploitasi alam yang berlebihan. Dalam ajaran Islam melarang keras terkait eksploitasi alam yang secara berlebih sehingga mengakibatkan cikal bakal dari krisis lingkungan, baik dilakukan dengan sengaja ataupun atas dasar nafsu yang semata-mata tanpa ada wawasan yang luas mengetahui mengenai pengelolaan lingkungan, sehingga agar tidak terjadi sebuah krisis lingkungan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Ar-Rum ke-29. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56. Tiga macam bentuk pelestarian lingkungan ajaran Islam. Yang pertama ada ihya, yaitu mematok lahan dengan mengambil manfaat maupun memilikinya oleh siapapun, baik dari pandangan para imam yang memerlukan izin dari pemerintah maupun sebaliknya. Kedua, ikta, yaitu pemerintah memberikan jatah kepada masyarakat untuk ditempati juga dimanfaatkan dalam jangka waktu berkelanjutan. Yang ketiga, hima, yaitu sebuah kawasan lindung yang dibuat oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengelolaan hewan, tumbuhan, dan zakat guna untuk pelestarian lahan lingkungan sehingga tidak dapat dimiliki oleh kepentingan pribadi. F. Pendidikan lingkungan secara Islami. Terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran manusia sebagai pedoman dalam interaksi dengan lingkungan alam. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Kemudian yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Kemudian yang ketiga, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian alam atau caring for nature. G. Mengenal teologi. Teologi adalah suatu cara yang dimana mendatangkan Tuhan pada semua aktivitas kehidupan manusia, terutama dalam bidang pembudidayaan sumber daya alam dan lingkungan juga. H. 5 pilar pandangan Islam. Terdapat 5 pilar atau bangunan yang dimana fungsinya sebagai menjaga manusia agar dapat memilih jalan hidup. 5 pilar dasar pandangan Islam tersebut adalah: yang pertama ada tauhid, kedua amanah, ketiga halal dan haram, keempat keseimbangan, 5 kemaslahatan. Sehingga apabila semua pilar ini, tauhid, amanah, halal dan haram, keseimbangan dan kemaslahatan dapat diterapkan dengan baik dengan syarat setiap muslim menaati syariat Islam, maka terkait permasalahan tentang isu krisis lingkungan akan dapat teratasi. Kesimpulan, pandangan Islam dalam menanggapi terkait lingkungan ataupun ekologi dapat dikaji menggunakan ajaran Islam berupa prinsip pedoman untuk meningkatkan kesadaran interaksi dengan lingkungan. Dan juga terdapat 5 pilar Islam yang dapat diterapkan dengan baik berdasarkan syariat Islam yang dalam pandangannya mengatasi isu krisis lingkungan agar manusia dalam hubungannya dengan alam lingkungan juga Tuhan dapat disikapi dengan baik, karena manusia mempunyai kewajiban sebagai khalifah, sebuah wakil Tuhan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang dan bukan malah merusak lingkungan dalam menggunakan sumber daya alam lingkungan secara berlebih yang semata-mata untuk kepentingan pribadi.